Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang saya pelajari, dampak dari banyaknya YouTube mengeluarkan updatean atau kebijakan yang terbarunya, justru pengaruh kepada channel-channel kita banyak yang bermasalah. Yang pertama, mungkin sahabat semua tahu, banyak channel-channel yang tidak bisa berkomentar ke video orang lain, meskipun komentar kita tidak spam, dan kita sudah menonton dengan durasi yang bagus, tapi tetap komentar kita tidak nempel. Dan ini bukan hanya satu atau dua channel ya, mungkin ada yang sebagian nempel, ada juga yang sebagian tidak nempel karena pengaruh error YouTube-nya. Dan yang kedua, di saat kita edit video, mungkin biasa kita mengisikan judul, mengisikan deskripsi, lalu kita mengisikan kata kunci. Setelah kita mengisikan kata kunci di video kita, justru di saat kita mau simpan, itu tidak bisa tersimpan, selalu mental, balik lagi, dan akhirnya kita tidak bisa edit video untuk mengisikan deskripsi ya. Nah, itu mungkin bukan hanya satu dua channel ya, banyak yang mengalami hal seperti itu. Kita sudah capek-capek mengisikan deskripsi dan kita mengisikan kata kunci, tetapi di saat disimpan itu tidak bisa. Ini bukan dialami oleh satu dua channel ya. Jadi jangan kaget kalau memang sahabat semua mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin saat ini jangan kaget juga di saat kita membuat video kita berpengaruh sepi, meskipun video kita yang sudah kita buat mungkin menurut kita bagus, tetapi kalau menurut YouTube mungkin di video kita itu ada yang sedikit melanggar, itu sulit video kita direkomendasikan. Apalagi di dalam video kita mungkin ada kata-kata yang jorok, ataupun ada kata-kata yang kasar, ataupun di video kita memunculkan data pribadi orang lain, itu YouTube tidak akan merekomendasikan video kita. Nah, itu yang harus kita hindari. Jangan sampai di saat kita membuat video yang bagus, tetapi di dalam video kita itu ada sedikit yang bermasalah, yang akibatnya justru video kita tidak bisa direkomendasikan. Ini sepele, tapi ya jangan sampai hal ini terjadi ya buat sahabat-sahabat semua. Karena kan mungkin sahabat semua tahu, untuk saat ini penonton di YouTube itu sedang menurun drastis. Jadi YouTube sedang berusaha bagaimana caranya penonton-penonton yang tadinya sudah meninggalkan aplikasi YouTube itu supaya bisa kembali lagi ke aplikasi YouTube. Bagaimana caranya? Ya mungkin YouTube telah memberikan kebijakan yang terbaru terkait dengan video short yang di 3 menit. Nah, itu untuk memancing, sebetulnya ini untuk memancing penonton-penonton yang sudah meninggalkan aplikasi YouTube itu supaya balik lagi. Karena persaingan untuk saat ini, penonton-penonton mungkin sudah dibagi-bagi, aplikasi ini, dan aplikasi ini. Nah, di saat aplikasi yang saya gunakan, misalkan aplikasi ini, penontonnya sepi karena pengaruh yaitu tadi, mungkin penontonnya lebih menyukai di aplikasi yang lain. Nah, YouTube pun sedang berusaha bagaimana caranya penonton yang sudah meninggalkan aplikasi ini bisa kembali lagi, yaitu tadi, pertama, video kita bisa membuat video short dengan durasi 3 menit, dan video kita sudah bisa muncul keranjang kuning. Ingat, video kita sudah bisa muncul keranjang kuning kalau memang channel kita sudah bisa mendapatkan 10.000 subscriber ke atas. Nah, dari situ kan kita tahu YouTube memancing untuk bisa para konten kreator itu bisa bangga kembali di saat kita membuat konten. Mungkin konten kita bisa banyak penonton lagi, dan yang mungkin penonton yang sudah meninggalkan channel kita supaya bisa kembali lagi. Tapi usahakan sahabat semua, di sini saya berpesan ya, di saat membuat konten, kalau memang konten kita memang bukan dibuat untuk video short, usahakan durasinya jangan di bawah 3 menit dan jangan tampilannya seperti ini. Itu akan rugi buat kita. Kalau memang kita buat video panjang, ya buat video panjang tampilan seperti ini dan durasinya di atas 3 menit ya. Nah, itu yang ketiga. Dan mungkin sahabat semua tahu, untuk saat ini yang tadinya
pajak Amerika itu sepanjang masa kita bisa pakai, tapi untuk saat ini kita diwajibkan untuk memperbaharui pajak Amerika Serikat setiap tahun. Jadi setiap tahun kita wajib memperbaharui pajak Amerika Serikat itu biar terbaca nih penghasilan kita sekian sekian sekian, dan potongannya apakah benar sudah pas atau belum. Karena kalau memang konten kita ditontonnya oleh penonton, ya penonton Indonesia, karena channel kita dibuat untuk Indonesia, ya sudah pasti video pendapatan kita tidak akan dipotong dari pajak Amerika. Yang akan dipotong pajak Amerika itu apabila video-video kita itu penontonnya banyak yang dari Amerika. Nah, jadi intinya apabila sahabat semua merasa kaget nih, kok potongannya gede, bisa jadi penonton di video kita itu banyak yang dari Amerika Serikat. Nah, ini yang harus kita ketahui. Mungkin saat ini banyak yang mengalami ngedon karena pengaruh di saat channel sudah dimonetisasi tetapi pendapatannya minim. Justru kita mengambil jalur yang salah, untuk meningkatkan pendapatan. Lewat mana? Yaitu tadi lewat menggunakan aplikasi VPN untuk mendatangkan penonton dari Amerika Serikat, sehingga pendapatan channel kita itu dolarnya tinggi, tetapi justru akan bermasalah karena terdampak pendapatannya gede tapi view-nya sedikit. Itu yang akan dicurigai. Jadi buat sahabatku nih, saya berpesan yang channelnya sudah dimonetisasi, jangan sampai kita tergoda ini itu. Lebih baik kita fokus di konten saja, karena kita jangan sampai berharap mungkin gaji YouTuber itu bisa 10 juta per bulan atau ratusan juta per bulan. Itu ya dibilang kalau menurut Abah walau-walam ya, karena Abah belum pernah mendapatkan sampai puluhan juta, belum ya, bahkan di atas 5 juta pun belum pernah. Tapi Abah berharap setiap bulan ada pendapatannya. Yang penting walaupun tidak besar tapi lancar, gitu aja ya. Ini yang harus kita perhatikan oleh para YouTuber pemula. Jadi di saat kita mau main YouTube, tentunya kita niatkan dulu, kita jangan berharap yang tinggi. Wah, ingin bisa mendapatkan gaji puluhan juta, ingin bisa mendapatkan ratusan juta. Itu akan membuat kita ngedown di tengah jalan. Alangkah baiknya, saya mah cukup bisa mendapatkan gaji setiap bulan walaupun tidak gede tapi bisa lancar. Itu insya Allah kita akan bisa jalan lancar ya main aplikasi YouTube. Mungkin sahabat semua banyak juga yang melihat gaji ratusan juta, gaji bisa nyampe 400 juta, 300 juta. Nah, kalau memang bisa mendapatkan 300 juta, ngapain kita bikin konten tutorial? Lebih baik kita bikin konten yang itu aja bisa mendapatkan 300 juta. Sedangkan konten tutorial seperti ini pendapatannya berapa sih? Kita harus berpikirnya seperti itu ya. Jadi untuk sahabat-sahabat pemula ini yang mungkin saat ini sedang mengalami tidak bisa komentar, tidak bisa menyimpan video kita di saat edit, itu jangan kaget ya. Itu pengaruh dari banyaknya updatean terbaru YouTube. Semoga aja sharing singkat dari Abah bisa bermanfaat buat sahabatku. Tetap semangat, dan mungkin sahabat semua jangan berpikir konsisten kita upload video setiap hari tapi video kita itu asal ada. Jangan. Bagaimana caranya kita konsisten tetapi kualitas video kita juga harus diperhatikan. Kualitas video kita harus diperhatikan. Kalau memang konten kita ya memotivasi penonton ataupun menghibur penonton, yaitu usahakan harus bisa menghibur. Kalau memang memotivasi ya harus bisa memotivasi. Kalau memang konten kita tentang mengedukasi ya sudah pasti harus bisa mengedukasi. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.